Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fariji, NPM 2121010035. Di sini saya akan menyampaikan tugas learning journal mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi negara ikut aktif campur tangan, mengusahakan dan menyelenggarakan, serta mengurusi warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan warga negaranya meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Dalam contoh kecilnya pada saat ini, dalam bidang pendidikan, negara melakukan program Kartu Indonesia Pintar, dan dalam bidang kesehatan, negara telah melakukan program Kartu Indonesia Sehat. Tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang biasa kita sebut pemerintah. Demikian luas dan besar, serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat, maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, perbenturan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah dengan orang atau badan hukum perdata yang biasa kita sebut masyarakat. Jadi, peradilan tata usaha negara adalah badan atau lembaga peradilan yang berwenang untuk mengawasi, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun yang menjadi dasar hukum peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ditambah cita-cita negara dan hukum material. Yang kedua, Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 tahun 1978 bab 4 tentang garis-garis besar haluan negara. Yang keempat, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Junto, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Yang kelima, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Junto, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, Junto, Undang-Undang nomor 51 tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keenam, ada Undang-Undang nomor 10 tahun 1990 tentang pembentukan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang ketujuh, ada Kepres nomor 52 tahun 1990 tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Poin kedua, ada Kepres nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Dan yang poin terakhir, Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Selanjutnya ada asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas praduga arithmetic, Vermeulen van Arithmetic presumpsi restu causa. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap arithmetic, yaitu benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, asas pembuktian bebas, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Yang ketiga, asas keaktifan hakim, dominus litis. Keaktifan hakim mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat,
asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan begitu, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara. Selanjutnya ada sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber format hukum administrasi negara adalah yang pertama undang-undang, yaitu hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara, yaitu hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai sumber hukum para hakim untuk memutus perkara yang sama. Yang keempat, yaitu yang terakhir, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Selanjutnya, sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara terjadi karena dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, junto pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang dimaksud di sini adalah pemerintah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau masyarakat. Dalam hal ini, yang dapat kita pahami contohnya yaitu yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu rancangan undang-undang. Sekian tugas learning jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.